Halo. Perkenalkan, nama gua Reja. Di sini gua bakal mencoba untuk mereaksi videonya Kang Deddy Mulyadi. Kenapa harus Kang Deddy Mulyadi? Karena Kang Deddy Mulyadi itu mempunyai kelebihan ya teman-teman, sangat kontroversial dan sangat disukai oleh semua kalangan, dari mulai warga Jawa Barat dan mungkin warga Konoha gitu anjay. Nah, di sini gua akan mereaksi salah satu video Kang Deddy yang dimana beliau ini bertemu dengan salah satu orang yang pernah bertemu pada 2024 lalu ya teman-teman. Bagaimana videonya, kita lanjutkan. Oke, let's go. Nah, ini dia teman-teman ya, dimana Kang Deddy ini baru saja bertemu lagi setelah sebelumnya Kang Deddy ini telah bertemu dengan mereka saat mereka sedang melakukan perjalanan menuju kampung halamannya ya teman-teman. Mau ke Semarang. Mau ke Semarang? Iya. Woi, ini yang dulu waktu hamil? Iya. Yang naik Vespa? Oh teman-teman, jadi dulu itu si istrinya itu ya, istrinya si anak Vespa itu sedang mengandung, dan sekarang bertemu lagi dengan Kang Deddy itu sedang sudah melahirkan dan kondisi anaknya itu sudah besar ya teman-teman. Yang warna oranye. Motor biasa OTW Semarang. Oh iya, yang OTW Semarang. Oh ternyata aku lupa guys, ternyata anak Vespa ini sedang menuju perjalanan ke Semarang ya teman-teman, ke kampung halamannya kalau nggak salah. Ya kan waktu itu ketemu juga tukang sate kan? Kamu itu nyampe ke Semarang? Alhamdulillah. Banyak yang ngawal, Pak. Awalnya gimana? Ngawal. Banyak yang awal. Selamat. Alhamdulillah nyampe. Oh, itu teh kan bulan puasa. Mau lebaran. Berarti lebaran tahun berapa? Waktu itu saya masih anggota. Hah? 2024. Budakna ya? Ya budak lain 1 tahun, 2 tahun. Setahun. Pak. Setahun. Hah? Kemarin tanggal 2. Hah? Kumaha mun 2 tahun. Ternyata anaknya itu ya berumur sekitar 1 tahun, dan dulu itu pas pertama bertemu ternyata mereka itu di tahun 2024, yang harusnya emang bener sih ya umurnya 1 tahun, tapi Kang Deddy pengen umurnya 2 tahun ya, gak tahu kenapa itu, bingung anjir. Di beredaharna naon? Naon wae. Dikasih makan apa aja? Apa aja dia mau. Bubur, Mau nasi pisang. pisang. Terus Mau apa aja. Yang jajan di warung juga. jajan warung, pokoknya segera dihuapkeun. Wah, eta diberi susu naon eta? Anaknya nggak pilih-pilih makanan Ini ya. sekarang yang menafkahi istri, Makanannya kemudian bagus. istri kan harus dinafkahi. Dinafkahi pakai apa selama ini? Nyanyi. Nyanyi naon? Namen. Sehari dapat berapa? Enggak tentu, Pak. Paling gede 100. Terus gimana ceritanya nih datang ke sini? Ternyata anak Vespa ini kegiatan sehari-harinya itu sekarang itu ya mengamen dan mencari ya kafe-kafe mungkin gitu ya, tempat makan-makan untuk bernyanyi, ngamen pendapatannya juga lumayan sih, kalau menurutku ya 100.000 sehari itu lumayan ya, nggak cukup nggak kurang lah, standar gitu ya teman-teman. Ini dalam rangka apa? Yang damel ya, Pak. Enggak apa-apa. Jadi tukang sapu. Mau? Ya udah, kamu jadi tukang sapu yang jalur dari itu aja, yang jalur Cisantri, jalur tukang sapu jalan provinsi. Nice banget nih. Jadi si anak Vespa ini datang ke rumah KDM itu untuk meminta kerjaan ya teman-teman, bukan untuk meminta-minta uang ataupun bantuan seperti makanan atau beras ya teman-teman. Dia itu meskipun penampilannya seperti ini, tapi dia itu tidak pernah mengemis ya sama Kang Deddy Mulyadi. Dia itu hanya meminta pekerjaan supaya anak dan keluarganya itu makannya terpenuhi, resikonya terpenuhi. Dan ini jarang banget seorang anak Vespa yang notabene itu tidak benar ya teman-teman, tapi ini datang ke Kang Deddy Mulyadi dengan niatnya baik ya, meminta pekerjaan. Dan Kang Deddy juga baik hati, dia langsung memberi pekerjaan, tapi sebagai tukang sapu ya teman-teman.
tukang sapu di jalan, tapi harus rajin. Kalau nggak rajin saya berhentikan. Mau? Tenaga kebersihan di jalan provinsi, babad rumput pakai mesin, maculan, babad pakai lengan, gitu loh. Kamunya mau? Sama juga sempet gawe di laut. Kamu? Mantep ya teman-teman. Si pemuda ini tidak pilih-pilih untuk mendapatkan pekerjaan. Dia mau saja jadikan tukang sapu di kantor provinsi ya teman-teman. Sebetulnya sih nggak terlalu buruk ya teman-teman kalau misalkan kalian dikasih pekerjaan sebagai tukang sapu, itu juga halal ya teman-teman, nggak haram. Dan ini juga didapatkannya juga langsung dari Kang Deddy Mulyadi, bukan dari orang-orang yang istilahnya calo ya teman-teman. Mau gawe di laut, gawe naon? Ngesep Pak. Pemancing. Ikut jeung ABK kapal mana? Kapal Muara Baru. Kemana itu ke lautnya? Operasi Bengkulu. Lampung. Gajinya lumayan berapa? Ya habis. Oh kalau kemarin ditipu calo. Maksudnya? Oh guys, kasihan banget ya teman-teman. Jadi si abang-abang ini ya sempat kerja di sebuah kapal menjadi tukang mancing ikan ya teman-teman. Yang jelas sebagai ABK. Dia itu bekerja selama 5 bulan dan dia itu cuman mendapatkan gaji itu senilai 5 juta, tapi nggak pernah nyampe ke anak istrinya ya teman-teman. Kan mau nyari kerja di Facebook, saya bikin status info lowongan kerja. Ada yang komen, sini mas kalau mau kerja ke sini katanya. Terus di sana tuh dikasih mes, cuman mesnya enggak mes gede, kayak kontrakan sepetak doang. Terus di mana itu? Di Muara Baru. Muara Baru teh mana? Jakarta. Jakarta. Terus di situ ngapain? Di situ cuma tidur sambil nungguin kapal yang jalan aja. Pas mau berangkat kali dihitung-hitung kan dikasih bon-bonan 5 juta. Nah, dari mes tuh disuruh bayar dari makan, dari ngopi, dari mandi tuh habis 4 juta. Itu tinggal 1 juta. Yang 1 jutanya katanya mau dikirim ke keluarga tapi nggak. Oh jadi begini guys, jadi si abang-abang itu kerja di ABK ya. Jadi dia itu disediakan mes, tapi untuk makan, untuk keperluan dia sehari-hari di kapal, dia itu memakai gaji yang 5 juta itu yang harusnya dia ambil setelah beres bekerja, tapi dia pakai istilahnya kasbon ya teman-teman. Kasbon senilai 4 juta itu senilai selama 5 bulan kerja di kapal. Dan katanya 4 juta itu kan udah dipakai ya operasional dia sehari-hari di kapal. Nah sisa 1 juta, dan 1 jutanya itu katanya akan dikirimkan ke istrinya, tapi sampai sekarang istrinya tersebut tidak pernah menerima uang 1 juta itu ya. Sungguh kejam dunia ini kawan. Dikirim-kirim ke keluarga. No kan nggak ada ke istri katanya gitu. Kasihan ya asli. Emang perjuangan hidup the best. Ya intinya ditipu lah. Ya berapa 5 juta itu kamu seberapa hari kerjanya? 5 bulan. Hah? Tuh kan 5 bulan anjay, 5 bulan 5 juta. 5 bulan 5 juta. Nah sedangkan dalam 5 bulan tersebut 4 jutanya itu dipakai untuk operasional dia sehari-hari di kapal, seperti makan, seperti membeli alat-alat mandi, seperti itu ya teman-teman. Terus akhirnya setelah kerja di kapal 5 bulan dapat 700.000. Jadi orang. Nah, terus akhirnya kerja Amin we. tuh. Jadi sekarang saya nanya. Jadi si abang itu kan emang sempat kerja ya di ABK kapal dulu itu. Cuman karena dia kena tipu 1 kali, nah dia itu balik lagi menjadi ngamen. Lebih baik ngamen sih daripada sekarang 5 bulan 5 juta tapi ujung-ujungnya kena tipu ya teman-teman. Kasihan juga. Kita lihat deh komentarnya gimana ya netizen. Kita lihat komentar yang kontroversi.
Saya juga mau Pak jadi tukang sapu jalan Pak. Nah ini dia orang yang nggak pernah melihat profesi buruk atau baik, dia mau-mau aja ya teman-teman kerja jadi tukang sapu. Yang penting digajinya itu besar ya, besar ya, minimal 3 juta ya teman-teman. Lumayan loh 3 juta, siap besok dijemput daftar ke lembur Pakuan. Nah buat teman-teman yang nggak punya kerja nih, yang nggak pernah melihat pekerjaan itu baik atau buruk, datang aja ke Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Mungkin siapa tahu dijadikan tukang sapu yang gajinya itu luar biasa, the best. Pak tolong aku korban penipuan dana makan bergizi gratis. Salut kasih AA nak. Padahal mungkin secara penampilan mungkin disangka nggak baik sama orang, tapi dia hebat bisa tanggung jawab atas anak istrinya. Bener guys, sebenarnya nggak selalu orang yang bertato atau penampilan buruk itu hatinya buruk juga ya teman-teman. Seperti aku banyak teman juga ya, setongkrongan yang emang anak pang gitu ya, anak Vespa yang tatoan sampai wajah sampai mata, tapi mereka itu ada sisi baiknya teman-teman, nggak selalu buruk gitu. Jadi jangan selalu anggap orang itu buruk dari penampilan, siapa tahu kan hatinya itu baik ya teman-teman, cuman salah pergaulan mungkin ya, jadi kayak gitu. Bapak Aing emang keren, tidak pandang bulu. Iya emang harus tidak pandang bulu sih kalau jadi pemimpin ya teman-teman. Kalau misalkan pandang bulu jadi pemimpin, mending mundur aja kalau kata gua mah gitu. Pahoyong damel kanggo adi abdi. Nah contoh nih, susahnya cari pekerjaan untuk adik sendiri ya. Jadi jangan pilih-pilih lah kalau misalkan dalam pekerjaan gitu. Banyak kok yang lowongan kerja itu meskipun gajinya kecil ya harusnya disyukuri aja. Kalau misalkan fresh grade gitu ya, ya tambah-tambah pengalaman lah gitu ya, meskipun gaji kecil tapi kita udah punya pengalaman di suatu tempat. Salut sama si AA meskipun penampilan udah itu mah. Nu hoyong damel teh seueur pisan Pak, kedah jadi perhatian khusus. Kalau perhatian khusus sih iya emang harus khusus ya, cuman balik lagi ke kitanya. Kalau misalkan kitanya gengsi dapat pekerjaan yang notabene seperti bersih-bersih kantor atau OB atau sapu-sapu jalan, itu kalau misalkan kita melihat dari sisi itunya kita gengsi ya. Tapi kalau misalkan kita mau, itu juga bisa jadi lapangan pekerjaan untuk kita. Kebanyakan kan sekarang itu orang mencari pekerjaan yang pingin enaknya aja, jadi gaji besar, kerja enak gitu teman-teman. Sebenarnya itu banyak banget lowongan kerja ya, cuman orang-orang sekarang nggak tahu kenapa gitu. Ya, mau nggak meninggalkan berbagai aktivitas itu? Mau. Arek mal eureun mabok. Arek geus eureun can maneh. Alhamdulillah semuanya. Nah bagus juga nih, Kang Deddy tanya gini, kalau misalkan dia dikasih pekerjaan, dia harus berhenti mabuk-mabukan, harus berhenti berperilaku buruk ya teman-teman. Istilahnya ya pulang malam atau misalkan meninggalkan istri dalam keadaan sakit di rumah tapi dia malah main-main di luar. Nah Kang Deddy itu menawarkan seperti itu ya. Sebelum nanti jadi tukang kebersihan, dites dulu selama sebulan, bisa kerja dengan baik nggak, dikasih jalur ya. Nanti kalau sudah dites sebulan baik, baru kita angkat ya kan. Kita jangan dulu angkat orang belum percaya kalau kerja dengan baik. Tapi kalau menurutku ya sebenarnya fine aja ya. Kalau misalkan Kang Deddy ingin kasih tes dalam 1 bulan, ya bisa jadi dalam 1 bulan itu orang itu tidak kuat atau misalkan apalah terjadi apa-apa, jadi bisa langsung berhenti gitu, nggak didaftarin dulu ke kepegawaian gitulah istilahnya mah, training gitu ya. sama kamu kerja sebulan, nyapu, bebersih,
Nanti di Windy dikasih 3 juta. Nah enak banget anjir, udah mah dikasih pekerjaan, istrinya juga dikasih uang 3 juta. Ya lumayan sih kalau menurutku ya, buat tambah-tambah risiko rumah gitu, anak-anak, buat makan anak, buat makan keluarga juga gitu kan, baik ya teman-teman. The best ini Kang Deddy, bener-bener the best. Alright guys, mungkin seperti itu saja videonya. Untuk kalian yang menyukai konten seperti ini dan kalian juga pecinta Kang Deddy Mulyadi, jangan lupa di subscribe ya teman-teman channel ini, karena mungkin kedepannya gue akan selalu sering upload tentang Kang Deddy Mulyadi ya teman-teman. Kita reaksi bareng-bareng dan kalian juga reaksi nih di kolom komentar, bagaimana nih pendapat kalian tentang kebijakan Kang Deddy Mulyadi, apakah itu sangat positif ataupun negatif. Kita bahas bareng-bareng di kolom komentar ya teman-teman, dan jangan lupa buat kalian di like ya teman-teman, biar video ini tembus 100 juta anjay tayangan. Harap anjay. Oke, see you next time teman-teman, jangan lupa ya, sehat selalu buat kalian, bye bye.